G.I. Jack? Kamu G.I. Jack ya? Kamu, perhatian, attention. Wih, kamu seperti tentara sungguhan. Saya bilang, attention, prajurit. Hah? Saya? Ya, kamu. Ya. Kamu jadi pengen main tentara-tentaraan. Iya, boleh juga. Kamu harus katakan, sir, yes sir, waktu saya bilang sesuatu. Oh, yes sir. Nah, kamu tahu, kamu harus belajar seperti tentara beneran. Dan kamu harus mematuhi setiap perintah saya. Hah? Mematuhi perintahmu? Oh, yes sir. Karena saya akan membuat kamu menjadi tentara yang kuat. Kamu harus belajar bergerak dan bertempur sebagai satu tim. Yes sir. Dan kamu harus selalu ikut patuh dari perintah saya. Kalau tidak, kamu akan disuruh mengupas kentang dan membersihkan tong sampah. Hah? Kupas kentang? Bersihin tong sampah? Iya, Kok jelek banget sih tugasnya? itu adalah faktanya prajurit. Oh, iya, yes sir. Karena kamu tahu nggak, kenapa saya harus melakukan itu? Nggak tahu. Saya lakukan itu untuk kebaikan kamu juga. Kamu tahu, kalau misalnya kita mengacau dalam latihan, itu akan lebih baik daripada kamu mengacau dalam pertempuran sebenarnya. Oh, saya ngerti. Jadi, kamu ingin kita terhindar dari konsekuensi dalam mengacau pertempuran. Seperti Tuhan Yesus juga ingin menghindarkan kita dari akibat dosa ya? Tepat sekali prajurit. Oh. Kamu tahu gak? Kalau kerugian kita, kalau mengacau dalam latihan, kerugian dalam latihan itu pasti akan lebih sedikit daripada kita merugi dalam pertempuran sebenarnya. Sama seperti Tuhan juga. Lebih baik kita taat kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga bilang supaya kita menjauhi dosa. Begitu. Oke, siap. Yes sir. Kamu siap menjadi tentara? Siap. Kalau gitu, perhatian. Siap, gerak. Siap gerak. Hadap kiri, gerak. Hadap kiri. Maju jalan. Saya tentara Aikid. Saya tentara Aikid. Maju dalam ke Tuhan. Maju dalam Tuhan. iKids, yeay! Adik-adik, selamat datang di dalam seri iKids yang terbaru, yaitu Toy Bible Story. Dalam seri ini kita belajar untuk memenuhi tujuan hidup kita, yaitu melayani Tuhan bersama dengan mainan-mainan seru dari Toy Bible Story. Nah, kita semua pasti suka dengan mainan. Kita semua bermain dengan mainan-mainan kita yang banyak jenisnya. Semua mainan itu dibuat dengan satu tujuan, yaitu untuk dimainkan dan bermain dengan kita. Kita tahu bahwa Tuhan menggunakan tokoh-tokoh di dalam Alkitab untuk memberitakan siapa Tuhan dan betapa Tuhan mengasihi setiap dari kita semua. Dalam lesson kali ini, kita akan belajar bagaimana mereka memenuhi panggilan dan tujuan Tuhan melalui kehidupan mereka. Ayat hafalan untuk lesson kali ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 27. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Oke, 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Sekali lagi ya. 1 Korintus 12 ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Yes. Good job adik-adik. Cerita Alkitab kali ini diambil dari Kitab Roma pasal 6 ayat 23. Yaitu tentang upah dari dosa. Nah, begini ceritanya. Saat itu, Rasul Paulus menuliskan surat untuk jemaat Tuhan yang ada di kota Roma. Nah, dalam suratnya, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat-jemaat di Roma bahwa setiap orang percaya yang telah menerima keselamatan harus menjauhi perbuatan dosa. Nah, jemaat Tuhan harus berusaha untuk hidup kudus dan menjauhi dosa. Itu berarti setiap orang yang percaya harus bertobat dari dosa-dosanya dan tidak lagi hidup dengan cara yang lama. Rasul Paulus mengingatkan, ganjaran atau upah dari dosa adalah maut. Untuk itu, Rasul Paulus menuliskan demikian.
dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Adik-adik, siapa yang punya mainan atau action figure tentara-tentara kecil yang berwarna hijau? Wah, kebanyakan anak laki-laki yang punya ya. Mainan tentara-tentaran kecil yang berwarna hijau itu bisa kita beli di toko-toko mainan atau juga di penjual-penjual mainan yang ada di depan sekolah kita. Biasanya mereka tidak dijual satuan, tapi dijual dalam bentuk grup yang berisi beberapa tentara dalam satu kemasan. Tentara itu selalu ada dalam satu grup dan selalu ada pemimpin atau komandan di dalam grupnya. Nah, jika seseorang tentara melakukan kesalahan dan tidak taat pada aturan, maka ia akan mendapat ganjaran atau upah atau hukuman dari komandannya. Hukuman atau upah atas ketidaktaatan mereka dapat berupa push up, lari keliling lapangan, berdiri selama beberapa jam di tengah lapangan, piket membersihkan toilet, bahkan hingga dikeluarkan dari grup atau kesatuannya. Nah, begitu juga dengan kita ya adik-adik. Kita memang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hukuman atas dosa-dosa kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita tidak menerima hukuman kekal, yaitu maut. Namun begitu, selama kita masih hidup di dunia ini, kita dapat menerima konsekuensi akibat ketidaktaatan dan dosa yang kita lakukan. Misalnya, jika kita mencontek saat ulangan, maka kita akan dimarahi guru dan kita diberi nilai 0. Atau jika kita sering berbohong, maka tidak ada lagi orang yang mau percaya lagi kepada kita dan kita tidak akan memiliki teman. Itu adalah konsekuensi atau upah dari dosa yang kita terima selama kita hidup di dunia ini. Maka dari itu, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk menjauhi dosa dan berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan, supaya kita terhindar dari hukuman atau upah dari dosa. Nah, hari ini kita belajar dua hal, supaya kita dapat menjauhi dosa dan hidup benar di hadapan Tuhan. Confessing our sins, itu yang satu. Jika kita tidak taat pada kehendak Tuhan dan terlanjur berbuat dosa, maka kita harus menyadari dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan juga sesama. Misalnya, jika kita telah menyakiti teman-teman kita, baik itu dengan perbuatan ataupun perkataan, maka kita harus menyadari bahwa perbuatan atau perkataan yang kita keluarkan itu tidak baik dan menyakiti teman kita. Oleh karena itu, kita harus mengaku di hadapan Tuhan, kita datang dan mengakui dosa kita, maka Tuhan Allah yang setia akan mengampuni dosa kita. Lalu kita harus berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Yang kedua, make things right. Selain kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, kita juga harus berusaha memperbaiki akibat dari kesalahan yang kita lakukan dan selanjutnya melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Misalnya, jika kita telah menyakiti teman-teman kita gitu, baik itu dengan perbuatan atau perkataan, kita juga harus mengakui kesalahan kita dan kepada teman-teman kita itu yang kita sakiti dan minta maaf. Dengan begitu, kita mau untuk berusaha memperbaiki kesalahan yang telah kita lakukan. Selanjutnya, kita berusaha untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan dan menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, supaya kita bisa dipakai untuk membawa banyak orang lagi untuk mengenal Yesus. Amin. Sekarang, kakak mau tanya nih, siapa yang mau selalu taat dan menjauhi perbuatan-perbuatan dosa? Nah, yes, semua mau ya? Kalau begitu, katakan bersama-sama dengan kakak. When I play, I can remember why there are consequences if I disobey. When I play, I can remember why there are consequences if I disobey. Yes, good job adik-adik. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini kita sudah belajar ya Tuhan tentang
toy lesson ya Tuhan, tentang tentara ya Tuhan, tentang Little Green Armies ya Tuhan. Kiranya kita bisa belajar banyak hal ya Tuhan, dan kita juga diberkati ya Tuhan selalu ya Tuhan. Kita bisa menambah insight dan kita juga semakin mengenal-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk apa yang Kau telah berfirmankan kepada kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami selalu ya Tuhan, dimanapun kami berada, dan Kau melindungi kami selalu dan memelihara kami selalu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu lesson Toy Bible Story kita kali ini. Kakak pamit dulu, sampai jumpa lagi minggu depan dengan lesson baru yang tidak kalah serunya. iKids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, T-Money, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.